Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Laili Rahmatul Ilmi. Hari ini Ibu Ilmi akan menjelaskan pertemuan pertama pada mata kuliah manajemen rekam medis. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa dibebankan sebesar 2 SKS dengan sebaran 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya, mahasiswa akan membahas terkait dengan penyelenggaraan rekam medis, baik secara manual maupun elektronik. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan dasar hukum. Terdapat 4 dasar hukum yang memayungi penyelenggaraan rekam medis di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu juga ada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu regulasi yang memayungi penyelenggaraan rekam medis yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Dan juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan klinik. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan di kesehatan di Fasiankes tingkat pertama atau di Puskesmas. Sebenarnya ada beberapa perubahan regulasi terkait dengan penyelenggaraan rekam medis. Pada tahun 1989, sebelum adanya perubahan regulasi 269, sudah ada yang namanya era Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749A tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Di sini membahas terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan telah menyelenggarakan rekam medis manual yang sesuai dengan standar. Namun di sini juga dibahas penyelenggaraan rekam medis manual ternyata masih ada yang belum sesuai dengan standar. Sehingga ada perubahan dari regulasi 749A pada tahun 1989 menjadi Permenkes 2689 pada tahun 2008. Di era Permenkes 269 tahun 2018 sudah ada pembahasan terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Fasiankes. Lalu ada perkembangan, ada perubahan ya, ada peningkatan penyelenggaraan rekam medis manual yang telah sesuai dengan standar. Ya, sudah ada regulasinya, ada kebijakan, ada definisi, ada tata aturan ya, serta bagaimana sih proses pengelolaannya sudah tertuang di dalam Permenkes 269. Jadi ada peningkatan perubahan regulasi dari 749A ke Permenkes 269 tahun 2008. Nah, di dalam revisi tersebut ya, di 269 sudah ada nih revisinya, tapi belum diketok ya. Sudah ada Fasiankes dengan penyelenggaraan rekam medis yang terintegrasi. Kemudian ada penyelenggaraan rekam medis elektronik yang sudah sesuai. Yang tadinya di 269 awal itu masih ada RM manual yang belum sesuai dengan standar. Tetapi sudah dikembangkan bahwasanya penyelenggaraan RM di manual sudah
terintegrasi dan sudah sesuai standar. Lalu apa saja perubahan yang terjadi? Ya, di sini awalnya Fasiankes yang menyelenggarakan rekam medis itu masih banyak yang tidak terstandar, sehingga dilakukan standarisasi serta interoperabilitas, di mana harapannya terjadi keamanan data, sehingga Fasiankes yang menyelenggarakan rekam medis manual sudah terstandar. Yang kedua, ketika Fasiankes tersebut telah menyelenggarakan rekam medis yang sesuai standar, maka harapannya terlaksana pula implementasi rekam medis elektronik, sehingga ada peningkatan kapasitas atau capacity. Outputnya, Fasiankes telah menyelenggarakan RME. Kemudian tahapan yang ketiganya, Fasiankes yang menyelenggarakan rekam medis elektronik sudah bisa melakukan proses adopsi rekam medis elektronik, rekam medis yang terintegrasi, sehingga memudahkan pada proses registrasi serta proses sertifikasi, dan adapun proses alih media yang dari manual ke elektronik. Harapannya Fasiankes telah melakukan integrasi dari manual ke elektronik. Kenapa dilakukan proses migrasi dari manual elektronik? Karena Indonesia telah menyelenggarakan yang namanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Perlu peningkatan terhadap perilaku kehidupan sehat kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang baik, kualitas tenaga kesehatan yang optimal juga, yang mampu melakukan aksesibilitas serta peningkatan kualitas layanan. Didukung adanya kemajuan teknologi dan informasi kesehatan serta revolusi industri 4.0 yang berdampak pada resiko keamanan data, kerahasiaan data, serta privasi. Nah, harapannya dengan beberapa pilar tersebut, Fasiankes dapat menerapkan rekam medis elektronik, kemudian optimalisasi penggunaan rekam kesehatan personal juga semakin meningkat, sehingga terjadi kemudahan dalam transaksi atau pertukaran data kesehatan elektronik yang semakin intens. Nah, jadi mahasiswa di semester 2 ini ada perubahan perkembangan penyelenggaraan rekam medis dari yang manual ke elektronik dengan aturan Bapak Presiden Insinyur Jokowi Widodo, Bapak Jokowi. Adanya revolusi industri 4.0, peningkatan pula pada pengetahuan mahasiswa RMIK, pemanfaatan rekam medis elektronik sehingga memudahkan proses transaksi data. Outputnya setelah kalian lulus dari D3 RMIK, nanti juga tidak kaget terhadap perubahan tersebut. Apa sih sebenarnya rekam medis tersebut? Di awal Bu Ilmi telah membahas regulasi RME mulai dari perkembangan dari 749A hingga menjadi 269 tahun 2018. Juga apa sih definisi rekam medis dari WHO serta dari IFHIMA? Menurut 269 tahun 2008 Peraturan Menteri Kesehatan, pada ketentuan umum yang tertuang dalam pasal 1 menjelaskan bahwasanya rekam medis berisikan catatan. Jadi catatan yang meliputi identitas pasien, baik data demografi yang terdiri dari nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK jenis kelamin, usia tanggal lahir, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penggolongan data demografi. Kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, pemeriksaan vital sign, itu masuk dalam penggolongan pemeriksaan. Serta dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan pengobatan kepada pasien,
pemeriksaan penunjang atau tindakan yang diberikan kepada pasien wajib didokumentasikan di dalam rekam medis secara lengkap dan akurat. Lalu bagaimana definisi rekam medis menurut WHO? Di WHO sendiri juga menjelaskan bahwasannya the medical record merupakan kompilasi atas fakta yang memuat terkait dengan bagaimana sih pola hidup pasien, bagaimana kondisi kesehatannya, termasuk pendokumentasian data sebelum dan saat ini pasien itu berkunjung, riwayat penyakit, kondisi sakit saat ini, serta treatment atau pengobatan yang ditulis oleh tenaga kesehatan yang profesional saat memberikan asuhan kepada pasien. Dalam rekam medis tersebut wajib berisikan data yang efektif dan yang valid yang meliputi identitas pasien, kemudian pemeriksaan penunjang yang mendukung dalam penegakan diagnosis, serta alasannya kenapa pasien tersebut datang atau periksa di fasilitas kesehatan, serta ada justifikasi penegakan diagnosis yang didukung dari pemeriksaan penunjang, serta semua pendokumentasiannya akurat. Itu menurut WHO. Lalu bagaimana regulasi menurut FHIMA? FHIMA menjelaskan bahwasannya rekam kesehatan atau rekam medis merupakan kumpulan informasi yang tertulis terkait dengan pasien. Mengapa pasien itu berkunjung ke rumah sakit, mengapa pasien tersebut dilakukan pemeriksaan klinis, serta kenapa pasien itu berkunjung ke Fasienkes. Dalam rekam medis tersebut juga harus tertuang prosedur apa saja yang telah diterima oleh pasien, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, atau pemeriksaan yang lainnya. Serta apa saja sih pengobatan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan selama pasien itu dirawat. Di mana dalam rekam medis tersebut juga harus bercerita riwayat sakit sebelumnya, ya. Kemudian second opinion dari dokter yang telah memeriksa sebelumnya, hasil investigasi yang secara lengkap dan detail. Dan tentunya semuanya harus didokumentasikan. Jadi pada intinya, rekam medis yang tertuang dalam regulasi 269 WHO ataupun IFHIMA ketiga-tiganya berisikan informasi tentang pasien, mulai dari identitas pasien, pengobatan, pemeriksaan, serta hal-hal yang mendukung dalam penegakan diagnosis. Semua informasinya harus tertuang secara lengkap dan akurat di dalam rekam medis, baik rekam medis manual maupun elektronik. Nah, lalu apa sih tujuannya? Sebenarnya rekam medis itu bertujuan sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lainnya, sebagai bahan komunikasi juga antara tenaga kesehatan dengan pasien. Yang kedua, continuity of patient care. Nah, yang dimaksud di sini adalah dengan membaca rekam medis, dokter sudah bisa memberikan simpulan untuk terkait pengobatan tindak lanjutnya, pengobatan berikutnya. Dengan membaca rekam medis juga bisa melakukan evaluasi nih terkait dengan pengobatan yang kemarin, ya, mengevaluasi penegakan diagnosis, ya. Kemudian yang keempat, dapat dijadikan sebagai bukti hukum di meja hijau atau di pengadilan, di mana rekam medis tersebut dapat melindungi untuk tenaga kesehatan dan juga pasien apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, dari rekam medis, data tersebut bisa kita olah menjadi data statistik, menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, data rekam medis juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian serta bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, juga dapat digunakan untuk mengetahui nih riwayat pengobatan,
Misalnya nih, ketika pasiennya itu meninggal, kita bisa membuka nih riwayatnya, riwayat dari rekam medis pasien tersebut. Kemudian bagaimana nih kebijakan pelayanan rekam medisnya? Nah, dalam penyelenggaraan rekam medis yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan sistem penamaan. Ya, ada sistem pencatatan, ada sistem penomoran, serta sistem penyimpanan dokumen rekam medis, bagaimana sistem pemusnahan serta retensinya. Yang berikutnya adalah sistem pelepasan informasi serta sistem pengindeksan. Nah, di sini Bu Ilmi hanya menyebutkan saja karena pada pertemuan hingga pertemuan ke-14 ya kita akan membahas satu persatu mulai bagaimana sih sistem penamaan, bagaimana sistem pendataan, penomoran rekam medis, penjajaran atau penyimpanan, bagaimana sistem retensi kita akan bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi pada pertemuan awal Bu Ilmi sudah menjelaskan nih ya pokok bahasan yang akan kalian terima selama 1 semester ke depan. Lalu bagaimana penyelenggaraan rekam medisnya? Setiap fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat tersier wajib menyelenggarakan yang namanya rekam medis. Tujuannya penyelenggaraan tersebut tidak hanya menyelenggarakan, tetapi juga wajib memelihara serta melindungi rekam medis jangan sampai hilang ataupun rusak. Yang kedua, tenaga kesehatan yang berhak serta wajib menyelenggarakan rekam medis, mulai dari pencatatan serta melengkapi datanya, baik dari tenaga kesehatan yang memberikan asuhan ataupun tenaga yang lainnya yang bekerja di Fasienkes tersebut. Yang ketiga, tenaga rekam medis bertanggung jawab penuh pada penyelenggaraan rekam medisnya, mulai bagaimana melakukan pengolahan, bagaimana caranya melakukan koordinasi, bagaimana cara melakukan komunikasi, pengelolaan, hingga melindungi rekam medis tersebut aman dan tidak rusak ataupun hilang. Berikutnya, apa saja sih penyelenggaraan rekam medis? Terkait dengan pembetulan kesalahan penulisan atau pencatatan. Apabila ada kesalahan, maka ada aturan bagaimana cara melakukan pembetulan. Yang kedua, berapa lama sih proses penyimpanan rekam medis? Itu nanti akan kita bahas secara detail. Ya, apa saja yang dilakukan proses retensi serta pemusnahan? Formulir apa saja yang wajib masih disimpan dan formulir apa saja yang bisa dimusnahkan? Lalu siapa saja sih yang memiliki rekam medis tersebut? Manfaatnya untuk apa saja? Bagaimana prosedur dalam pelepasan informasi serta pemberian informed consent? Nah, di sini Bu Ilmi sudah membahas tadi ya, membahas tentang rekam medis manual. Sekarang kita akan membahas terkait dengan rekam medis elektronik. Nah, kalau di rekam medis manual tentunya berbasis kertas. Sedangkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dihasilkan dari suatu pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat terkait dengan sistem elektronik kesehatan yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan baik secara parsial atau secara sebagian atau hibrid ataupun menyeluruh. Lalu bagaimana penyelenggaraan rekam medis elektroniknya? Di sini ada gambar nih ya. Kalau yang rekam medis manual ya, itu kita berkaitan dengan dokumen berbasis kertas. Tetapi dengan rekam medis elektronik di sini ada data pasien, ada data diagnosis, ya ada personal info atau data demografi pasien yang semuanya diinputkan di dalam desktop atau komputerisasi. Lalu data tersebut disimpan di dalam server ya, maka yang disebut dengan istilah rekam medis elektronik. Nah, dalam penyelenggaraan rekam medis tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, penyelenggaraan RME bisa secara parsial atau secara keseluruhan. Bahwasanya sudah harus ada rekam medis yang terintegrasi, di mana dapat merubah dari rekam medis berbasis kertas menjadi rekam medis berbasis elektronik.
Lalu bagaimana sih sistem pengumpulan datanya? Yaitu pengumpulan data informasi pasien secara elektronik berbasis komputer, berisikan terkait dengan data vital pasien, data klinis, data riwayat pasien atau data kesehatan, pemeriksaan penunjang, diagnosis, pengobatan, peresepan pengobatan, serta dampak atau efek dari pemeriksaan atau pengobatan tersebut. Itu semuanya tertuang di dalam rekam medis elektronik. Lalu bagaimana sih dengan EHR? Nah, kalau EHR di sini adalah pemindahan dari rekam medis kertas ke elektronik, harus ada berita acaranya. Kemudian ada surat Menteri Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman bahwasanya penyelenggaraan rekam medis dalam bentuk mikrofilm atau mikrofilms dapat digunakan sebagai alat yang sah dalam perkara pengadilan. Jadi baik kalau kita menyinggung rekam medis manual, membawa dokumen rekam medis ke meja hijau, tetapi di sini kalau EHR dapat berupa mikrofile atau mikrofilms ya. Keduanya juga menjamin autentifikasi dan dapat ditelusur dalam proses pengambilan bukti hukum di pengadilan. Lalu apa saja sih keuntungan dari rekam medis elektronik? Bahwasannya para dokter secara langsung dapat mengambil informasi ya atau data pasien dalam sistem EMR tanpa harus membuka lembaran rekam medis. Yang kedua, ya, jika rekam medis tersebut itu disimpan di dalam rumah sakit, tentunya akan sangat mudah diakses secara online karena datanya tersimpan di dalam server. Bagaimana definisi rekam medis terintegrasi? Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung rekam medis manual, definisi rekam medis elektronik, kita akan membahas rekam medis terintegrasi. Rekam medis terintegrasi untuk RME, bahwasanya rekam medis elektronik yang sesuai dengan standar dapat dipertukarkan secara aman antar rumah sakit atau antar fasienkes. Tetapi yang ditukarkan adalah resum medisnya saja atau discharge summary. Tidak keseluruhan, hanya resum medisnya. Lalu bagaimana pemanfaatan rekam medisnya? Tadi sudah disinggung ya. Sebagai informasi terkait dengan pemeliharaan pengobatan pasien, sebagai alat bukti, hukum atau pemenuhan aspek legal, keperluan pendidikan serta pelatihan, biaya kesehatan serta statistik kesehatan. Tujuannya apa saja sih rekam medis elektronik? Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, tata kelola rekam medis atau pengelolaan rekam medis. Jadi tenaga kesehatan di sini dapat mengelola atau melakukan pengolahan rekam medis. Yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan serta peningkatan mutu. Semakin lengkap rekam medisnya, maka mutunya juga semakin baik. Semakin lengkap rekam medisnya juga dapat menjamin tadi ya, pemenuhan aspek hukum atau aspek legal. Dan tentunya rekam medis tersebut harus dapat tersimpan dengan baik serta terjaga kerahasiaannya. Karena rekam medis adalah datanya milik pasien. Sehingga kita harus melindungi ya, harus melindungi data tersebut karena dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan dari aspek hukum. Nah, dari 4 pilar ini tentunya rekam medis yang baik terbukti dengan kelengkapan pengisian, baik data klinis, penegakan diagnosis, rekam medisnya itu tidak hilang, yang dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum, baik untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatan. Lalu bagaimana ruang lingkupnya? Dari kebijakan penyelenggaraan rekam medis, ada yang rekam medis manual atau non-elektronik, ada rekam medis yang elektronik yang bisa dilaksanakan secara sebagian atau hybrid, ataupun secara full elektronik, dan yang ketiga adalah terintegrasi. Terintegrasi di mana data rekam medis elektronik itu dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang lainnya. Dan juga memudahkan pada proses transaksi data atau pelepasan informasi. Lalu bagaimana kebijakannya?
bahwasanya setiap fasilitas kesehatan yang mengembangkan serta menerapkan rekam medis elektronik wajib melakukan proses registrasi kepada Kementerian Kesehatan sehingga dapat terlacak. Karena nanti takutnya jika Pasienkes tidak melakukan pendaftaran atau registrasi kepada Kementerian Kesehatan, maka tidak ada payung hukum yang melindunginya. Begitu ya. Lalu bagaimana sih fungsi rekam medis elektroniknya? Sebenarnya pada bagian yang di sini sudah ada informasi. Dalam rekam medis itu wajib memuat informasi terkait dengan diagnosis pasien, bagaimana prosedur pengobatan serta proses perawatan selama pasien itu ada di Pasienkes, daftar obat atau resep yang diterima oleh pasien, apakah sudah ada informasi terkait dengan alergi, ada narasi deskripsinya, serta pemeriksaan penunjang. Semua informasi tersebut harus meliputi ini. Yang kedua, ya, pada proses penyelenggaraan rekam medis, pada entrian datanya wajib menggunakan komputerisasi. Harus ada manajemen hasil pemeriksaan penunjang, serta semua informasinya wajib mendukung pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan tersebut dapat juga sebagai dasar para pimpinan tertinggi atau top manager dalam melakukan pendukungan keputusan klinis serta pengambilan kebijakan yang lainnya. Dan semuanya harus terkomputerisasi. Lalu bagaimana kebijakan RME? Pada proses registrasi pasien, ya, itu terlaksana secara elektronik, harus ada nama sistemnya, harus ada platformnya. Platform itu mulai dari sarana prasarana, harus ada fitur-fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apabila tidak sesuai bisa dikembangkan, harus ada lokasi servernya di mana, serta dapat melakukan transaksi atau standarisasi pertukaran data berupa resume medis. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Adalah tenaga kesehatan dan para medis. Nah, di sini yang baris hijau adalah tenaga yang wajib mengisikan, ya, melengkapi data pasien. Yang pertama meliputi identitas diri atau data demografi, hasil anamnesis atau anamnesa, hasil pemeriksaan vital sign atau pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, pengobatan apa saja yang telah diberikan atau diterima pasien, apa saja yang menyebabkan pasien itu meninggal, ada laporan operasi, anestesi, serta laporan persalinan, serta laporan bayi lahir. Sedangkan dalam pendokumentasiannya, ya, kita wajib melakukan kerahasiaan dalam pendokumentasian rekam medis. Ada penandatanganan, dilengkapi dengan nama lengkap serta jelas, tidak boleh menggunakan singkatan. Kemudian ada informasi apabila melaksanakan informed consent dilarang melakukan penghapusan pencatatan baik manual maupun elektronik. Lalu bagaimana sih tanggung jawab non medisnya? Yaitu membantu tenaga kesehatan yang terkait dengan kefarmasian atau peresepan obat, bagian keuangan, bagian SDM, bagian penyelenggaraan alat-alat medis maupun non medis, itu juga bertanggung jawab pada penyelenggaraan rekam medis. Berikutnya, apa sih tanggung jawab kita sebagai PMIK? Kita wajib melakukan pencatatan identitas pasien secara lengkap, meliputi nomor RM, ya, data demografi, pencatatan bagaimana pasien itu datang dan melakukan proses registrasi. Kita wajib menyediakan rekam medis pasien baru maupun pasien lama, ya, baik ini untuk yang manual, ya. Kalau elektronik akan ada formulir untuk pasien baru maupun elektronik. Harus melakukan evaluasi secara konsisten terkait dengan kelengkapan dilakukan oleh tenaga analisis serta pelaporan, ya. Wajib memberikan kode penyakit serta kode tindakan yang dilakukan oleh koder, baik coding petugas koder rawat jalan maupun rawat inap. Wajib pembuatan indeks penyakit, indeks operasi, indeks kematian serta indeks dokter oleh petugas indexing. Wajib melakukan proses penyimpanan serta menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis oleh petugas filing. Kemudian wajib melakukan retensi di bagian filing, pembuatan abstrak atau resume medis oleh petugas pelepasan informasi.
Kemudian apa saja sih yang harus disimpan dalam penyelenggaraan rekam medis, mana yang dimusnahkan, mana yang diretensi. Kemudian pembuatan laporan atau informasi data rekam medis oleh petugas statistik, serta analisis data rekam medis oleh kepala rekam medis yang dilaporkan kepada direktur rumah sakit. Bagaimana tanggung jawab dari segi sarana kesehatan ya? Setiap unit rekam medis wajib punya ruang rekam medis. Pimpinan unit rekam medis atau kepala instalasi wajib monitoring serta melakukan penyelenggaraan rekam medis secara menyeluruh, melakukan pembinaan terhadap pengetahuan serta keterampilan staf rekam medis, wajib melakukan penyelenggaraan rekam medis, wajib menyimpan rekam medis minimal setidaknya 5 tahun setelah pasien terakhir berobat, wajib melakukan pemusnahan apabila rekam medis tersebut lebih dari 5 tahun dan pasien tidak datang kembali, wajib melakukan proses pelaporan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, pemalsuan, serta penggunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dilaksanakan oleh kepala unit rekam medis. Lalu bagaimana penyelenggaraan hukumnya? Ya, nanti di sini penyelenggaraan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan standar staf prosedur pelayanan di TPP rawat jalan, rawat inap, ya, UGD, unit penyelenggaraan ruang rawat inap, ya, kemudian penyelenggaraan assembling, coding, filing, serta analisis, serta ada standar staf prosedur pelayanan rekam medis khusus apabila berkaitan dengan pembedahan, ada formulir inform concern, apabila dilakukan proses visum, ada visum et repertum, bagaimana penyelenggaraan pelepasan informasi yang digunakan untuk penelitian, untuk pemenuhan di pengadilan, serta penyelenggaraan dalam klaim atau asuransi, serta adanya pencatatan bayi baru lahir serta pelaporan. Nah, kita sudah membahas nih ya, tadi yang manual, elektronik, lalu bagaimana jika rekam medisnya harus terintegrasi? Yang pertama, penyelenggaraan integrasi tersebut dilaksanakan baik untuk intra atau internal serta antar Fasiankes. Kemudian intrafasiankes hanya dapat diakses ya oleh semua Fasiankes atau unit yang lainnya berupa resumedis. Resumedis yang digunakan hanya digunakan untuk kepentingan rujukan pasien. Itu pun harus melalui persetujuan pasien atau wali waris. Yang kelima, resumedis yang dipertukarkan antar Fasiankes harus diberikan kata sandi dan mempunyai format yang sama. Jadi tidak semua Fasiankes bisa mengakses, tetapi harus berdasarkan persetujuan serta ada kodenya atau kata sandinya. Lalu kendalanya apa sih sebenarnya dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik? Yang pertama, tidak semua Fasiankes memiliki infrastruktur serta jaringan yang sama, tetapi masih ada yang kurang di masing-masing daerah. Karena adanya kondisi infrastruktur yang masih kurang, internet yang tidak stabil, terutama di daerah yang paling terbelakang ya. Terbelakang misalnya daerah yang masih agak pelosok, itu ada kendalanya di sana. Yang keduanya, kurangnya SDM rekam medis dalam mampu melakukan operasional rekam medis elektronik. Nah, ini sebagai peluang untuk kalian. Tenaga rekam medis itu masih sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Tantangannya apa? Kurangnya komitmen Fasiankes dalam menjalankan rekam medis karena tadi kendala biaya yang sangat mahal, infrastruktur yang masih kurang, jaringan tidak stabil ya, tenaga SDM-nya yang masih kurang, serta kurangnya adalah aspek hukum serta standar keamanan rekam medis elektronik. Nah, mungkin itu ya penjelasan yang dapat Ibu Ilmi sampaikan. Apabila ada kendala bisa melakukan pertanyaan di email atau menghubungi di kontak ini, atau juga bisa memberikan masukan atau pertanyaan di forum diskusi yang ada di e-link ya. Jika dianggap sudah jelas, bisa kita melakukan komunikasi atau diskusi lebih lanjut di e-link. Demikianlah ya yang dapat Bu Ilmi sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.